Salam sejahtera kepada jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar tentang hukum yang kedua. Di dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Bahkan dilanjutkan di dalam ayat kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat yang keenam, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian kita belajar di dalam hukum yang kedua, bahwa Allah tidak bisa digambarkan dengan segala bentuk buatan manusia. Allah tidak bisa dibatasi oleh segala sesuatu. Dan hukum yang kedua ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak bisa digantikan oleh bentuk-bentuk yang digambarkan oleh manusia. Allah adalah Allah di dalam dirinya, dan dia tidak bisa digantikan atau diwakilkan oleh benda apapun. Dan di dalam konteks hukum yang kedua, pada waktu itu bangsa-bangsa lain seringkali memiliki totem atau benda-benda yang terbuat dari kayu, dari batu dan sebagainya, sebagai bentuk Allah mereka yang mereka sembah. Sehingga mereka membawa totem, batu, jimat, dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu juga Israel sebagai umat kepunyaan Allah, umat pilihan, mereka diingatkan, mereka tidak boleh membuat apapun yang menyerupai apapun sama seperti bangsa yang tidak mengenal Allah, dengan menggambarkan Allah mereka di dalam bentuk patung, batu, dan lain sebagainya. Dan di sini juga kita diingatkan satu hal, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa di dalam hidup ini kita sudah bisa bersekutu dengan Tuhan tanpa mediator-mediator tertentu, atau melukiskan Allah dalam bentuk apapun, karena Allah sudah membuka dirinya, mewahyukan dirinya di dalam putranya Yesus Kristus. Ketika kita melihat Yesus Kristus, kita tahu bahwa Dia adalah Allah itu sendiri yang mengkomunikasikan dirinya kepada kita, agar kita mengerti Allah itu seperti apa. Dan Dia juga menjadi mediator di tengah kita, di dalam segala situasi yang kita hadapi. Kita tidak perlu patung, totem, kayu, batu, jimat, atau apapun itu. Kita jauhkan itu semua. Karena jikalau kita terikat dengan itu, termasuk di dalam pernak-pernik, kalung salib, dan lain sebagainya. Karena Kristus sudah langsung menjadi mediator kepada kita. Dan Dia telah memperkenalkan diri atau keberadaan Allah itu kepada kita. Sehingga mari kita menikmati Allah itu di dalam Yesus Kristus. Karena Dia telah menyatakan diri. Dan janganlah kita membatasi Allah dalam bentuk macam-macam, karena Dia sudah hadir di dalam hidup kita dan berkarya di dalam hidup kita. Mari semangat dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.